Hai semuanya. Cek suara saya udah masuk belum ya? Ada yang udah join? Halo. Suaraku aman kah buat kalian? Boleh ada yang bantu komen? Aman kah suara-suara? Hai Fadel atau Hadi Sitorus yang sudah join. Boleh dibantu? Suara saya aman kah? Oke, thank you Hadi Sitorus. Ntar ya, saya cari filter dulu. Nanti habis itu saya invite Harukanya. Nanti nungguin Haruka join. Sebentar. Lagi pilih-pilih filter biar enak mukanya. Salah. Ya. Salah pencet lagi. Rame banget ya ternyata. Oke, ini oke lah. Jadi pada nungguin Haruka nih ya. Haruka lagi di Jepang dan seneng banget bisa live bareng Haruka. Semoga segera join dia dan bisa kita invite ya. Kira-kira mau bahas apa nih sama Haruka nih? Ini tuh kalau aku chat line gitu bisa gak sih? Semoga kalian yang masih di rumah saja sehat-sehat ya. Dan tetap semangat. Kita masih panjang sampai 22 Mei. Dan semoga setelah 22 Mei kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa ketemu orang-orang yang kita sayang lagi, bisa berkumpul lagi, bisa normal lagi. Oke, aku masih nunggu Harukanya. Kita udah janjian jam 1 sih. Ini masih belum jam 1 lah. Sebentar ya, sabar ya. Harukanya nanti akan join. Habis itu kita invite untuk ngobrol bareng kita di sini. Hai James Aditya. Hai Robby Filiansyah. Nanti aku mau bahas nanya tentang gimana keadaan Haruka sekarang. Terus gimana keadaan Jepang saat ini. Dan aku juga bakal bahas tentang traveling anti, apa sih bahasanya, anti mainstream ya, yang nggak umum, yang kan Haruka orang Jepang ya, jadi pengen nanya kalau ke Jepang tuh tempat-tempat yang nggak biasa itu kemana sih gitu. Terus nanti aku juga akan nanya-nanya ke Haruka, kira-kira dia kangen nggak sama Indonesia, karena kan sebenarnya kan dia seneng banget kan di Indonesia. Oke, Rahayu Santoso, makasih Kak sebelumnya udah live sama Haruka. Sama-sama. Nah, oke, Harukanya udah join, kita invite ya. Wait, kalau bahasa Jepangnya cotomate. Oke. Nah tuh Kak Haruka. Oke. Hai. Morning. Wes. Apa sih kalau bahasa Jepang tuh? Ohayo gozaimasu. Enggak ohayo juga ya, udah Konnichiwa. siang ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Oke. Konnichiwa. Oke, Haruka udah join sama live Instagramnya Nikita. Jadi dari kemarin memang aku sengaja live Instagram sama teman-teman deket aku, dan salah satunya Haruka, dan dia sekarang lagi ada di Jepang, ya kan? Benar? Lagi ada Iya. di Jepang. Iya. Di mana? Lebih tepatnya di Jepang di mana? Di Tokyo. Di Tokyo. Tokyo apa Ueno? Tokyo. Tokyo ya. Maksudnya Oke. kota Tokyo. Maksudnya tuh kota Tokyo. Kan daerah-daerahnya beda-beda. Oh, berarti Ueno tuh termasuk Tokyo ya? Iya. Ueno tuh stasiunnya. Nama stasiunnya. Oh gitu. Kirain Ueno tuh tempat lain selain Tokyo. Ternyata termasuk Tokyo ya. Karena aku Iya. tahu bahwa kita pernah jalan-jalan di Ueno. Jadi aku sama Haruka ini pernah ke Jepang, dan aku pernah jalan-jalan ke Ueno sama Haruka ya. Emang iya ya? Bener-bener lu ya. Oke, aku mau flashback dulu perkenalan aku sama Haruka. Jadi aku pertama kali lihat dia, dan dia belum mengenal aku waktu aku ke Jepang. Waktu itu audisi generasi 2. Jadi aku tuh motoin dia. Dia nggak kenal sama aku. Terus gak berapa Emang lama iya ya? dia ditransfer. Iya,
Aku pas jadi kru TV waktu itu. Jadi aku cuma Oh iya, ngeliatin iya. dari jauh. Dari jauh ngeliatin gitu kan. Terus habis itu akhirnya dia ditransfer ke Indonesia. Akhirnya kita bisa kerja bareng. Nah, Biar. sekarang kan tema kita tuh kan adalah traveling online sama mau Yes. tahu kabar Jepang sama mau tahu kabarnya Haruka. Aku akan mulai dengan gimana keadaan Haruka sekarang di sana. Semua fansnya nunggu kabarnya Haruka. Aku kabarnya sehat-sehat aja, biasa-biasa aja sih, Oke. sama kayak tinggal di Indonesia sama di Jepang nggak ada beda jauh sih sebenarnya. Cuma ya di mana-mana sekarang sama kan, nggak bisa jalan-jalan dong. Jadi meskipun aku pulang kampung, ya di rumah aja. Oke. Belum Nah, bisa ketemu di teman-temannya. di sana lagi musim dingin atau sakura? Sakura ya? Sakura udah selesai, sekarang udah mulai panas, tapi nggak panas banget sih. Kayak Oke. 20 derajat kayak gitu. Oke. Sehat ya tapi ya, nggak ada Lihat gejala-gejala dong. COVID-19 ya. Kalau dilihat dari mukanya sih lebih seger, lebih happy, lebih fresh. Ini Sebenarnya cat sih, rambut gak sih? oh enggak, ini gara-gara itu deh, lampunya deh kayaknya. Oh, oke oke oke. Soalnya kan hari ini aku bangunnya pagi banget, jadinya udah bangun banget sini. Ada Kain, boleh disapa Kain? Kain join tuh. Hai KII, apa kabar? Gimana, sehat nggak Sharon sama Aaronnya? Kain Kangen ini deh salah satu senseinya Haruka yang ngajarin Haruka dance nih. dari awal. eh iya. Dari Oke, awal, nah, dari awal baik, tapi lama-lama galak. lu juga dari awal baik, lama-lama rese. Enggak, kalau aku orangnya awal diam, terus agak Hmm. jedes. Hmm. Terus lama-lama lucu, kocak, ketawa, tapi banyak maunya. Terus habis itu mau menang sendiri aja pokoknya Haruka nih. Oke. Eh, Haruka, boleh diceritain nggak sih aku pribadi, aku tuh kan suka banget sama Jepang ya, dan aku tuh kepo deh, Jepang dalam keadaan pandemik seperti ini itu kayak apa sih suasana di sana, Haruka? Puasanya kayaknya sama kayak Jakarta, gak begitu jauh bedanya. Cuman kalau di Hmm. Jepang tuh gimana ya, peraturan di Jepang yang buat virus ini tuh semua orang nggak bisa dipaksa. Jadi kalau misalnya kalau negara-negara lain kalau misalnya Hmm. keluar dari rumah kayak tangkap polisi atau harus Hmm. bayar atau gimana gitu Hmm. kan. Hmm. Banyak Hmm. aturannya lah pokoknya. Tapi kalau Hmm. di Hmm. Jepang sebenarnya nggak ada aturannya. Tapi dari pemerintahnya kalau nggak penting jangan keluar rumah. Hmm. Dan Itu aja sih. kebanyakan taat, mereka bener-bener di rumah. Mungkin orang Jepang tuh mikirnya ya udahlah kalau memang yang lain juga di rumah ya udah di rumah aja gitu. Cuman ya di mana-mana sama ya. Ada yang keluar juga kayak ya udahlah biar yang aja aku mau main. Ada yang kayak gitu juga. Tapi kalau di Jepang mungkin banyak yang di rumah aja gitu. Jadi banyak yang nurut gitu. Meskipun gak dipaksa, tapi kalau dibilang kayak gitu banyak yang nurut. Oke. Ya, Iya. itu sih yang salah satu aku suka dari Jepang. Aku berpikir kayak waktu kemarin aku ke Jepang, aku tuh Iya. sampah aja nggak berani buang sampah sembarangan. Jadi aku bawa pulang tuh plastik bekas Iya. makanan sevel. Jadi tuh nggak ada tempat sampah, dan kita tuh sebagai orang Indonesia risih banget bawa apa plastik bekas makanan Iya, iya. kita sampai hotel gitu loh. Dan itu ternyata dilakuin di Jepang. Dan aku yakin sih dengan pandemik seperti ini, aku ngerasa Jepang tuh nggak panik dalam Iya. menghadapi situasinya. Karena budayanya udah cuci tangan, budayanya dia banget. Kedua, pakai masker tuh budayanya orang Jepang banget. Dulu Iya benar. Haruka waktu ke Indonesia pakai masker terus, ya kan? Iya. Sampai akhirnya aku tuh ikut-ikutan gara-gara cuman mau gaya-gaya doang, dan ternyata itu memang ada manfaatnya ya gitu loh. Iya karena mungkin orang Jepang tuh emang suka gitu kayak suka masker. Salah satunya kayak maksudnya jaga kesehatan. Tapi yang keduanya kayak kalau misalnya cewek sih nggak malas make up atau takut Oh, kelihatan jelek. oh Itu gitu, males juga make up salah malah. satunya menutup itu. Oh, nutupin tuh karena malas make up gitu ya. Iya. Oke, oke, Tapi oke, kalau emang nice. maksudnya kalau di Indonesia kan sekarang suka habis kayak sabun cuci tangan katanya. Hmm.
katanya maksudnya Iya, iya, lagi banyak yang kosong habis. lah gitu. Tapi kalau di Jepang nggak bakal kosong karena emang dari dulu semua orang Jepang punya. Jadi nggak begitu kayak panik, kayak langsung beli gitu, enggak. Oh, karena kalau yang sekarang kita tiba-tiba panik beli sabun cuci Iya, tangan. Sedangkan kalau di iya, Jepang ya setiap rumah tuh punya pasti karena iya, budayanya semua ya. semua rumah ada, jadi nggak begitu panik kayak langsung beli gitu, enggak. Oke, oke, oke. Nah, sekarang kayak tempat-tempat favorit kayak Disneyland itu tuh pada tutup ya? Apa Disneyland, tempat-tempat main lah pokoknya, sama kayak karaoke atau Mm-mm, tempat kayak 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 apa, tempat main-main kayak mm-mm, mm-mm, kayak time zone gitu, mm-mm, mm-mm. kayak gitu Kayak kita apa tutup mancing doang. boneka yang kita main mancing Iya, boneka tuh pada tutup, pada tutup. tutup tutup. Ya, kasihan banget. Jadi Padahal aku tahun ini. semua tempat-tempat main sih tutup sih. Mm-mm. Jadi orang-orang juga ya udah nggak bisa kemana-mana. Mau kemana juga karena nggak ada tujuannya ya kan? Iya, nah Oke. semua tutup sampai kapan belum tahu, sampai selesai inilah. Oke. Minggu. Oke, oke. Nah, kita udah tahu keadaan Haruka baik-baik aja. Terus habis itu Jepang kondisinya ya hampir sama kayak di Jakarta. Iya benar. Cuman kita bisa mencontoh dari Jepang bahwa ya taat lah kalau pemerintah bilang jangan keluar ya jangan keluar kalau nggak penting. Iya. Terus karena kita temanya ada traveling online, aku tuh pengen tanya sama Haruka, kalau orang Indonesia ke Jepang, kalau pengen jalan-jalan yang tempatnya nggak sering dikunjungin tapi bagus itu kemana ya? Orang kan pasti ngomong Osaka, Tokyo, ini gitu kan, Shibuya. Nah, rekomendasi tempat Haruka apa nih? Rekomendasi tempat aku sih banyak ya. Tapi kalau misalnya kalau emang di Tokyo itu sebenarnya gampang kemana-mana. Maksudnya mungkin Tokyo itu di Jepang yang salah satu kota yang besar kan. Maksudnya apa ibu kota lah. Jadi kalau misalnya dari Tokyo mau kemana lebih gampang daripada yang kota yang lain. Jadi Oke. kalau misalnya kalau kalian pilih Tokyo, habis itu mau kemana lebih gampang sih. Jadi kayak Shinkansen ada, kereta ada, yang pesawat ada, semua ada gitu. Jadi Oke. dan kalau emang jalan-jalan sih, kalau aku sih pasti pertama yang googling dulu. Terus? Kayak kemana? Maksudnya di Jepang kan ada 4 musim. Jadi ada musim dingin, musim panas, musim spring gitu kan. Jadi setiap musim beda-beda. Maksudnya kayak makanannya juga beda-beda. Oh, jadi kalau gitu. Indonesia kan musim panas. Jadi kayak misalnya kayak semangka atau nanas itu selalu ada kan. Iya. Kalau Jepang tuh enggak, setiap musim beda-beda buahnya. Misalnya kayak musim dingin stroberi, musim panas mangga, musim spring apa, musim semi apa kayak gitu. Jadi salah satunya aku kayak sukanya kayak namanya ichigogari. Apa tuh ichigogari? Ichigogari itu ambil stroberi tempat langsung. Oh, jadi langsung dimakan. Dimana itu? Ambil langsung Dimana itu? gitu. Aku Itu di pernah lihat mana-mana tuh. ada sebenarnya. Sebenarnya di mana-mana ada, tapi adanya cuma musim spring. Jadi Spring musim tuh ini musim dingin sekarang ya? kayak Februari, Maret, Oke. April gitu. Jadi di situ tuh ada gitu. Tapi cuman di situ masalahnya. Cuman di musim itu gitu ya? Iya. Jadi nggak ada setiap bulan ada gitu, enggak. Jadi besoknya maksudnya musim panas adanya apa? Kayak ada juga ambil yang anggur juga ada. Anggur ada, apel ada. Pir ada, kayak gitu. Beda-beda setiap musim. Jadi menurut tapi aku sih kita kalau punya tapi ngambil sendiri di tempat kebunnya gitu. Iya, jadi kita bayar misalnya kayak 1.000 yen. Jadi 1 jam bisa makan terus stroberinya kayak gitu. All you can eat tapi buah ya? Iya, jadi seru sih sebenarnya karena bukan dalam ibu kota, maksudnya dalam kayak kota yang kayak rame gitu agak loh. Pinggir. Jadi agak pinggir gitu ya. misalnya naik kereta 1 jam sampai gitu. Jadi
kelihatan kayak pemandangannya juga beda beda juga kan. Jadi kayak menurut aku sih enak gitu. Kayak beda Oh, beda kalau dalam kota. kalau aku dari Tokyo nih, aku mau ke tempat strawberry itu berarti aku ketujuannya mana tuh nama tempatnya? Nama tempatnya banyak Kak. Salah Pilih satu, aja. apa? Nggak tahu sih, aku nggak tahu nama tempatnya, tapi di mana-mana Browsing ada. pasti ada ya, browsing ada Bisa ya nih tempat naik strawberry kereta gitu ya. naik kereta 30 menit atau 40 menit pasti ada kalau dari Tokyo. Oke, Jadi kalau oke. menurut aku sih tiap musim beda-beda. Jadi kalau kalian ke Jepang, misalnya kalau musim panas enaknya gimana, musim dingin enaknya Hah? gimana, harus cari Hah? dulu gitu. Karena pasti beda-beda. Oke. Misalnya kalau kalau Shibuya, main di Shibuya atau Harajuku itu setiap musim bisa. Tapi kan Eh, kalau kayak kayak yang buah, begitu, iya, harus buah atau momen ya. makanan beda-beda gitu. Benar, benar, Jadi benar, menurut aku benar. salah satu yang favorit sih, yang Oke, punya oke, Jepang oke. kayak gitu. Kayaknya itu perlu dicoba ya. Experience itu kan nggak ada ya di Indonesia. Dan di Gak ada. Indonesia tuh, aku pernah lihat tuh episode salah satu Yokoso JKT48 atau apa itu ada tuh Iya, yang ke tempat perkebunan apa gitu. iya, Terus habis itu ngambil sendiri gitu. iya, iya, Keren iya, iya. sih, keren, keren, keren. Oke, nah sekarang traveling tadi ngebagiin soal traveling udah, keadaan Haruka udah, terus keadaan Jepang juga sudah. Sekarang aku mau nanya, kemarin tuh kan Haruka sempat nulis tuh di Instagramnya kenapa akhirnya memutuskan pulang ke Jepang gitu kan, Ya, sempet galau kan. Nah itu ya. coba diceritain lagi dan dijelaskan. Aku pun bingung waktu baca tuh aku cuman, hah Haruka balik ke Jepang gitu kan. Jadi kayak kesannya nih buat aku yang nggak tahu balik lagi nggak ya gitu. Coba Oh, disampaikan. iya. Fansnya juga pasti Karena, bertanya-tanya karena aku juga seperti itu bertanya-tanya gitu loh. karena aku balik Jepang itu gara-gara virus ini. Nanti kalau di Jepang ataupun di Jakarta tetap sama kayak pas masuk pasti 2 minggu harus di rumah kan. Hmm. Nah, terus aku tuh nanti uh, awal Mei itu ada acara buat yang 1 tahun meninggal kakak aku. Nah, itu Oke. tuh acara yang paling penting. Karena kalau Oke. di Jepang kalau meninggal yang tahun pertama, 1 tahun Heeh. itu Heeh. paling penting. Oke. Jadi harus ada 2 barengnya gitu. 2 bareng sama keluarga, sama tempat di kuil ataupun semua. Oke. Jadi itu tuh wajib harus datang gitu akunya. Dan keluarga aku juga kayak maunya harusnya datang gitu. Nah, Oke. jadi aku mikir juga kan, berarti aku kapan pulangnya gitu. Cuman kalau aku deket-deket Mei, takutnya Mm-mm. virusnya makin Udah. parah. Oke. Jadi kalau misalnya pesawatnya nggak berangkat, aku gimana gitu. Oke. Jadi mendingan, Dan iya, beruntungnya si Haruka pulang kemarin ya karena sekarang udah nggak boleh terbang lagi ke luar negeri sama ke dalam negeri, iya udah makanya nggak ada penerbangan. jadi aku tuh kalau kalau kayak gitu eh, harus putusan yang cepet kan, nggak bisa kayak nunggu lama-lama gitu. Jadi menurut aku ya udahlah sekarang balik dulu aja, takutnya ada masalah gimana atau gimana, misalnya aku nggak bisa datang ke acara yang 1 tahun meninggal kakakku, Penting, ha? itu yang pas apa paling sedih dan paling pusing kan kalau aku nggak bisa datang Iya, ke sini. Jadi iya. aku putusan yang cepat, menurut aku ya udah sekarang pulang dulu aja, nanti habis acara yang 1 tahun meninggal kakak aku baru aku bisa balik ke Indonesia gitu. Oke, jadi pasti balik dong ya, nggak mungkin nggak Iya balik ke pasti balik, Indonesia aku kan? awal Mei aku balik Oke, awal Mei, semoga bisa bertemu ya. karena Kondisinya sekarang tuh, meskipun tutup, kalau di Jepang sama Jakarta pesawatnya masih jalan, oh pesawatnya masih jalan ya? tapi Oke, pesawatnya 1 bulan nice. cuma 8 kali. Oh, dibatasin ya? Iya, dan mungkin itu dari pemerintah Jepang juga minta tolong ke Indonesia, pemerintah Indonesia. Karena misalnya kalau di Indonesia, sekarang banyak banget orang Jepang yang tinggal di Indonesia. Misalnya Oh, jadi kalau biar bisa. keluarganya ada masalah atau gimana, masa mereka gak bisa pulang ke Jepang gitu. Jadi Oh, dibatasin. Jadi bisa. 1 bulan cuma
8 atau 7 atau 8 gitu aku taunya. Jadi Oke. semoga aku dapat Ada deh. kerjasama ya? Iya, jadi Ada semoga dapat kerjasama aku ya? dapat dari situ. Nanti Hmm. semoga bisa balik lah pokoknya. Oke. Kerjaan aman ya, ditinggal dulu ya? Iya, karena ya gimana lagi kayak gini. Maksudnya aku juga pusing sih. Jadi aku kalau di Jepang harus mikir yang apa yang murah. Jadi kalau makanan pun aku mikir, karena takutnya kalau bolos-bolos setiap hari, nanti kalau pulang ke Jakarta aku nggak ada duit kan, itu lebih masalah kan. tapi dari dulu waktu aku pernah punya pengalaman ke Bali sama Haruka, dia tuh memang pinter banget nabung. Jadi dia tuh bukan tipe-tipe anak muda yang konsumtif, dikit-dikit beli make Iya sih, up, aku nggak. dikit-dikit jajan. Ternyata setelah aku jalan bareng sama Haruka ke Bali itu aku bisa menilai, wah ini anak saving duit banget ya gitu loh. Ya Jadi aku dia nggak beli nggak apa-apa yang ya. nggak beli apa-apa, bener-bener kalau biasanya kan orang kan mampir satu toko Iya. beli kan, dia nggak, dia bener-bener saving duit. Dan aku juga lagi belajar ini sih Haruka, kakek ibu tahu nggak? Kakek ibu. Iya, iya, iya. Yang Nah itu duit aku lagi belajar ini, aku lagi nyimpen duit pakai cara orang Jepang. kayak ibu-ibu. Kayak ibu-ibu Ibu-ibu kurang Jakarta aja. pasti punya. Anjir, dibilang kayak ibu-ibu, gue bener-bener loh ya. Tapi ini membantu aku loh. Sekarang aku punya tabungan gara-gara ini loh. Kalau di Jepang dari TK udah belajar kayak gitu, Kak. Oh gitu. Ini beli bukunya mahal lagi, 300.000 coba. Ada yang murah juga, Kak. Ada ya? Padahal ada di Daiso juga, Kak. Serius di Daiso ada? Bener-bener Ada. nih, gue ketipu nih. Bener-bener. Jadi kita tuh kalau di Jepang tuh kalau SD pun kayak misalnya dapat duit misalnya nih, dari orang tua, pasti tulis kamu pakainya apa, berapa kayak gitu. Oh. Jadi sisanya berapa kayak gitu. Gila nih. Tuh kan gue diecengin kan kayak mama, kayak ibu-ibu kurang ajar bener-bener nih. Oke, Emang Haruka. ibu-ibu sih kan nih, kita udah ibu-ibu. Belum lah, gue belum nikah kok. Ya. Siapa yang tertarik boleh loh. Tuh fans-fans yang kalau suka sama kali kita ajak aja ngedate gitu. Siapa Nih, tahu cocok, Kak. paling kangen sama makanan Indonesia apa? Semua. Dari kemarin udah lihat-lihat kayak bakso, nasi padang, geprek, sambal, boleh semua deh. Karena aku tahu banget Haruka ini untuk jajan makanan Indonesia ini seneng banget, dari cireng lah, cilok lah gitu kan. Aku punya ide nih ya, kalau kamu punya channel atau kamu punya apa tuh, bikin deh kamu koki tapi masakan Indonesia gitu loh. Kan lucu tuh, masak pecel, ngulek gitu loh. Pecel juga pengen aku. Oh, suka pecel. Nah, kalau balik lagi ke Indonesia nih, kalau balik lagi ke Indonesia, hal pertama yang pengen Haruka lakuin apa? Langsung pesan makanan. Langsung pesan makanan. Kayaknya di bandara udah beli deh makanan Udah pesan gitu. Oke, jadi kemarin sebelum aku pengumuman live sama kamu, kan aku live sama V kan. Nah, di sini tuh banyak banget yang DM, kita tuh pengen banget tahu kabar Haruka gitu kan. Nah, makanya aku ngajakin kamu live. Semoga dengan live ini fans-fans kamu bisa tahu kabar kamu ya. Iya. Kata fans bilang baca komennya dong, kata gitu. Yaudah, yuk sekarang waktunya baca komen. Ada sesinya karena kan gitu tuh ada sesinya teman-teman. Di ending nanti baru baca komen, terakhirnya nanti akan ada pesan dari Haruka. Oke, silakan Haruka baca komen. Kangen cireng nggak? Pada bilangnya Haruka puasa nggak gitu. Puasa nggak? Hari ini enggak. Tapi kemarin peringatan berapa tahun ini talk show gitu dibahas kalau teman-teman ini talk show juga kangen sama Haruka gitu. Karena kan iya, aku juga kangen deh. beberapa
puasa yang lalu kan image kita kan setiap puasa ditemenin Haruka tuh sahurnya gitu kan. Coba mungkin setiap sahur Haruka mau live gitu, nemenin sahur teman-teman. Gila, waktu Jepang jam berapa coba? ntar dimarahin sama nenek. Oh Ngapain iya. bangun jam segini-segini? Soalnya kan Live aku lagi sahur. tinggal bareng sama nenek kan. Terus tidurnya bareng sama Mm-mm. nenek. Jam 8 malam udah gelap. Matiin lampu. Jam 8 malam. Iya, nenek katanya udah mau tidur lah gitu kan. Terus aku kayak, masih jam berapa? Terus jam 7 pagi dibuka jendelanya. Nih udah pagi. Astaga. Masih jam 7. Pantes Cuma, kamu lebih suka di Jakarta, bangun siang kan, tidur malam kan. cuma mungkin aku di Jepang, aku nggak pernah kayak 1 bulan lebih di Jepang kan. Iya, iya, iya. Waktu awal Indonesia aku nggak pernah kayak lama banget di Jepang gitu. Tapi mungkin aku udah lama gak lama di Jepang, jadinya keluarga aku tuh gitu. Aneh. Kayak apalagi aku tuh kayak senang banget kayak itu mau makan apa kayak gitu kan. Jadinya kayak mungkin keluarganya juga kangen aku. Cuman ya namanya Haruka mau tinggal di Indonesia dan kerja di Indonesia, jadi mereka tuh kayak ya udahlah bebas Haruka gitu. Penting kamunya. Cuman keluarganya kayak senang juga kamu di Jepang juga kayak gitu. Oke. Ayo dibaca apa? lagi coba apa namanya komen-komennya. Coba disapa Haruka, ada siapa aja. Haruka lucu katanya. Kangen katanya. Ditunggu ya. Haruka Di Jepang sama, kagak ada. Haruka ketemu Haruka. sama Renang enggak? Enggak. Oh enggak. Aku dong. Di rumah aja. Bener-bener di rumah aja ya? Iya. Live bareng Ayana dong tuh. Oke. Aku apa kan? Terus kamu kan kamu Indonesia kalau sama haishin tanoshii desu. Tuh, ada bahasa Jepang. Indonesia kono Artinya? haishin tanoshii desu. Artinya? Suruh lihat live pakai bahasa Indonesia. Oke. Haruka sapa aku dong. Aku nggak ketemu Rena. Duh, internetnya kacau. Cek. Cek. Kabar nenek gimana tuh? Nenek sehat. Oke. Terus Gemes lihat mukanya, makasih. oh makasih, aku juga ya. Mana ada lo? Kalau kali kita mukanya gemes, semua orang kayaknya gemes deh. Haruka coba ngobrol pakai bahasa Jepang. Nggak bisa, gue nggak ngerti. Iya. Haruka TikTokan dong. Banyak tadi TikToknya Haruka banyak banget. Udah dimasukin, baru masukin tadi jam 2-an. Makin banyak ya bikin TikToknya ya. Iya. Karena bosen di rumah. Jadi terus main ada lagi nggak? Puasa nggak hari ini? Hari ini enggak. Soalnya tadi pagi jam 7 pagi nenek masak makanan sarapannya. Makan apa hari ini Haruka? Tadi yang makanan sisa yang kemarin yang sup tomato. Sop tomato tuh enak banget loh. Terus? Iya. Terus telur sama inari sushi. Inari sushi itu inari itu berarti Yang itu loh, yang coklat, yang tahu yang itu. Dalamnya nasi. Iya. Di Indonesia juga ada deh kayaknya. Iya. Aduh, aku kangen banget makan sushi, sumpah. Kangen banget. Kan nggak bisa keluar, jadi nggak bisa makan sushi. Dan sushi itu nggak enak kalau dimakan di rumah. Enaknya di tempatnya gitu loh, langsung. Iya. Bikin akun YouTube dong. Kapan-kapan ya. Emang kalau bikin akun YouTube, coba kasih masukan. Bikin kontennya tuh tentang apa sih? Dari fans, pengennya maunya apa? Asik. Gitu. Haruka, salam dari Pontianak.
Jauh banget Ah, Pontianak. salam balik. Hmm, udah. Haruka dapat apa nih? Bikin akun YouTube. Oke. Iya, iya, iya. Tuh banyak banget loh yang kangen sama Haruka. Maksudnya banyak banget teman-teman di sini yang care sama Haruka, banyak banget yang pengen tahu kabarnya Ini Haruka. kocak, ini kocak. Harga Mana? dapat duit nggak dari Bapak Abe? Oh, itu ya apa namanya yang pemerintah Jepang ya? Iya, Oh, aku nggak. Tahu nggak teman-teman? Aku curhat nih. Karena aku karena tuh, sudah pindah alamatnya di Indonesia sekarang. uh, Dan emang tempat tinggalnya aku tuh di Indonesia kan. Nah, uh, dan kalau yang ini yang dapat yang duit dari Jepang itu, mm, yang pertama mm, tempat tinggalnya di Jepang. oke, nggak diakuin loh. Terus yang Yang kedua, kedua, orang Jepang dan orang-orang asing juga bisa dapat kalau tempat tinggalnya di Jepang. oke. Jadi misalnya orang Indonesia juga tetap dapat kalau tinggal di Jepang. Tapi Kalau bener-bener alamatnya di Jepang. punya alamatnya di Jepang gitu ya? Iya, nah aku tuh Oke. sedihnya karena aku sudah pindah ke Indonesia meskipun paspornya di Jepang, paspor Jepang, tapi meskipun orang Jepang, tapi aku tempat tinggalnya di Indonesia. Jadi aku dapat. Tapi sedih banget. Aku merasa, Padahal lumayan banget loh. 100.000 yen ya kalau iya, nggak salah ya. sedih banget kan. Jadi aku tanya, kalau di Indonesia ada nggak kasih duit gitu? 100.000 yen tuh kalau rupiah jadi berapa tuh? 10 juta? 10 jutaan. 10 Satu, jutaan. meskipun Itu satu orang kaya, orang miskin tetap semua sama. Satu satu orang orang. dapat 1 juta. Iya. Wah, gila. Keren banget. Keren Jadi banget orang sih Jepang. kerja di Jepang, orang Indonesia meskipun paspornya Indonesia, Mm-mm. tapi kalau tempat tinggalnya di Jepang Mm-mm. dapat. Hmm. Jadi Ya, aku tuh baik-baik ya. Hemat-hemat ya. Nggak dapet kan lu? sedih orang Jepang, tapi aku nggak dapat. Jadi jatuhnya aku orang Indonesia deh. Oke, di Indonesia nggak ada bagi-bagi duit. Ya udahlah, sedih banget. Aduh. Aku kan Ya udah. aku tanya banget tadi. Aku tanya kan ke nenek, Terus. itu aku juga dapat nggak? Terus nenek bilang, kamu kan nggak ada alamat di sini. Terus ya udah nggak dapat. Oh my god. Apes banget. Sedangkan alamat Indonesia nggak guna. Aku tadi bilang juga ke nenek, tapi kan aku punya paspor Jepang, emang nggak bisa dapat. Kayaknya aturannya gitu, aturannya tinggal Jepang. Hmm. Oh, oke, okay. It's okay. Oke. Ya udah. Ini ternyata live Instagram itu ada batas waktunya. Jadi kemarin aku nggak tahu, terus tiba-tiba langsung ke logout gitu aja kan. Jadi maksimal tuh sekitar 40 menit lah. Karena kita waktunya udah habis, aku mau minta tolong Haruka untuk kasih pesan ke teman-teman yang lagi berjuang di rumah aja, terus yang lagi menahan diri. Coba dikasih semangat teman-temannya. Ya teman-teman, meskipun di rumah tetap bahagia ya. Kan kita nggak tahu kalau tahun depan kita sibuk, gak bisa di rumah terus, gak bisa istirahat. Mendingan sekarang istirahat. Aku juga sama sih, meskipun nggak kerja, meskipun nggak dapat duit, tapi ya udah ikhlas aja. Kita tetap bahagia. Yes. Nanti nggak kemana-mana, nanti pasti kita dapat juga. Jadi teman-teman pokoknya meskipun di rumah bahagia aja, jangan lupa senyum. Oke. Thank you loh. Pokoknya positif banget dari Haruka. Thank you udah nemenin teman-teman di Indonesia Iya. yang puasanya siang-siang mungkin Semangat kehausan. puasanya teman-teman. Bentar lagi buka tuh. Bukan bentar Lumayan lagi ya. ini ada hampir 40 menit lah ditemenin sama Haruka. Jadi kayak apa yang ngebantu biar lupa puasanya kuat gitu ya. Ya, kalian tetap kuat ya puasanya sampai hari terakhir, tetap kuat. Jaga kesehatan juga. Oke. Sehat-sehat kalau kakak jadi Sehat.
akhir tahun nanti kita liburan bareng ke Jepang ya. Nah, harus makan buah Oke. juga ya, buah, sayur, Siap. minum Oke. vitamin. Siap. Thank you ya Haruka. Kita udahin Makasih. live-nya. Sehat-sehat di sana. Salam buat keluarga di sana ya. Oke, teman-teman juga makasih ya. Dadah. Dadah Kak Nikita.